Ada satu rahasia besar dalam perjalanan ruhani yang seringkali hanya diketahui oleh hati yang dilembutkan Allah. Rahasia itu adalah tentang lafaz Allah yang selalu berdiam di dalam hati. Hati yang benar-benar terjaga bukanlah hati yang sibuk dengan ribuan lintasan duniawi, melainkan hati yang di dalamnya hanya ada satu nama, satu cahaya, satu kehadiran, Allah. Apabila Allah berkehendak, Dia akan membukakan salah satu jalan menuju makrifat, yakni jalan untuk mengenalnya lebih dalam. Jalan ini bukanlah hasil dari banyaknya ibadah lahir yang engkau lakukan, bukan pula karena ilmu yang engkau kumpulkan. Jalan makrifat adalah pintu yang hanya bisa dibuka dari sisi Allah, bukan dari sisi manusia. Dan apabila pintu itu telah terbuka, maka jangan sibukkan dirimu bertanya, mengapa aku yang diberi, padahal amalanku sedikit? Pertanyaan semacam itu hanyalah membuatmu terhijab dari inti anugerah itu sendiri. Allah memperkenalkan dirinya kepada siapa yang Dia kehendaki. Tidak ada ukuran logika. Tidak ada hitungan angka amal. Tidak ada pula syarat yang bisa dipaksa oleh hamba. Semuanya adalah rahmat murni yang mengalir tanpa batas. Makrifat. Sebagai anugerah, makrifat adalah pengenalan hati terhadap Allah. Ia bukan sekadar mengetahui sifat-sifat Allah dengan akal, bukan pula sebatas hafalan kata-kata indah tentangnya. Makrifat adalah keadaan di mana engkau merasa seolah-olah Allah senantiasa bersamamu, mengawasi langkahmu, dan bahkan lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Namun, pahamilah satu hakikat penting. Makrifat bukanlah hasil dagangan amal. Ia bukan tukar-menukar antara amalan manusia dengan karunia Allah. Jika semua amal manusia dikumpulkan, tidak ada satu pun yang pantas untuk dijadikan harga bagi makrifat. Sebab makrifat itu adalah cahaya yang datang dari Allah, bukan barang yang bisa dibeli dengan amal. Maka ketika pintu itu terbuka bagimu, walaupun engkau merasa amalmu sangat sedikit, janganlah heran. Jangan sampai engkau merasa rendah diri lalu menolak anugerah itu, karena hakikatnya Allah tidak melihat banyak atau sedikitnya amalmu. Ketika Dia menanamkan cahaya makrifat, Dia hanya melihat hatimu, dan Dia memilih untuk memperkenalkan dirinya kepadamu. Amal dan makrifat. Ada jurang besar antara amal dan makrifat. Amal adalah persembahanmu kepada Allah. Salatmu, puasamu, zikirmu, kebaikanmu kepada sesama. Sedangkan makrifat adalah anugerah Allah kepadamu. Rasa kedekatan, rasa yakin, rasa cinta yang tak tergoyahkan kepadanya. Apakah engkau sadar betapa jauhnya nilainya antara persembahan seorang hamba yang sangat terbatas dengan anugerah Allah yang tidak terbatas? Amalmu selalu bercampur dengan kelalaian, riya, atau ketidaksempurnaan, sedangkan anugerah Allah adalah cahaya murni yang tidak ternoda. Bagaimana mungkin bisa disandingkan keduanya? Maka ketika engkau merasa bahwa Allah telah memberikanmu sedikit cahaya makrifat, jangan sekali-kali engkau menganggap itu adalah hasil dari amalmu. Tidak, amalmu hanyalah persiapan lahir, sedangkan anugerah makrifat datang semata-mata dari Allah. Bahkan amal itu sendiri pun sebenarnya adalah pemberian Allah, bukan milikmu. Mengapa Allah memperkenalkan dirinya? Pertanyaan ini sering muncul di hati para penempuh jalan rohani. Mengapa Allah memilihku? Apa alasannya? Apa pantaskah aku? Namun jawaban sebenarnya adalah, tidak ada alasan selain kehendak Allah. Allah memperkenalkan dirinya bukan karena engkau pantas, bukan karena engkau mulia, bukan karena engkau banyak amal. Dia memperkenalkan dirinya hanya karena Dia menghendakinya. Makrifat itu seperti cahaya matahari yang menyinari bumi. Bumi tidak pernah memohon, tidak pernah meminta, tidak pernah layak, tetapi cahaya tetap turun. Demikianlah hati manusia. Ia tidak pernah layak, tetapi Allah tetap menurunkan cahayanya, karena kasih sayangnya yang tanpa syarat. Jangan hiraukan, mengapa salah satu penghalang terbesar dalam perjalanan makrifat adalah pikiran yang selalu bertanya, mengapa? Mengapa aku diberi rasa ini? Mengapa aku yang merasa dekat, padahal aku banyak dosa? Mengapa aku mendapat ilham, padahal aku tidak sebanding dengan orang saleh yang lain? Semua pertanyaan itu hanya membuatmu menjauh dari hakikat, karena sesungguhnya makrifat bukan untuk dipertanyakan, tetapi untuk diterima dengan syukur. Jika Allah sudah membukakan jalan itu bagimu, tugasmu hanya satu, terimalah, syukurilah, jagalah dengan rendah hati.
Rahasia hati yang berisi lafaz Allah, hati yang telah disentuh makrifat akan selalu mengulang satu nama, Allah. Nama itu tidak hanya di bibir, melainkan berdenyut bersama setiap detak jantung. Bahkan ketika engkau tidak sedang berzikir secara lisan, hati tetap mengulanginya secara diam-diam. Inilah rahasia hati para kekasih Allah. Mereka bisa duduk bersama manusia, bisa bercanda, bisa bekerja, bisa tidur, tetapi di dalam hati mereka selalu ada satu lafaz yang tidak pernah padam. Allah. Dan ketika lafaz itu hidup di dalam hatimu, engkau akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dunia bisa kacau, tubuh bisa sakit, manusia bisa menghina, tetapi hatimu tetap tenang karena engkau memegang satu nama yang abadi. Anugerah yang tak bisa dibandingkan. Renungkanlah, apa yang engkau persembahkan kepada Allah selama ini. Salatmu, zikirmu, sedekahmu, semua itu hanyalah setetes kecil dalam lautan. Namun bandingkan dengan apa yang Allah berikan kepadamu, kesempatan untuk mengenalnya, kesempatan untuk merasakan kehadirannya, cahaya yang membuatmu tenang dalam kegelapan, rasa cinta yang membuatmu kuat menghadapi dunia. Apalah arti semua persembahanmu jika dibandingkan dengan itu? Bukankah lebih pantas jika engkau merasa malu di hadapan Allah? Namun Allah tidak meminta amalmu sebagai harga. Dia hanya ingin engkau mengenalnya. Karena pengenalan itulah inti dari kehidupan. Makrifat menjadi jalan cinta. Ketika hati mengenal Allah, segala sesuatu berubah. Amal tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi ungkapan cinta. Zikir bukan lagi sekadar hitungan, tetapi desahan rindu. Salat bukan lagi sekadar kewajiban, tetapi pertemuan yang dirindukan. Makrifat membuatmu mengerti bahwa semua amal hanyalah sarana untuk mengekspresikan cinta kepada Allah, bukan untuk membayar anugerahnya. Bagaimana mungkin engkau membayar sesuatu yang tak ternilai dengan amal yang sangat kecil? Rahasia keheningan makrifat seringkali tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia adalah rahasia inti keheningan. Orang yang merasakannya tidak banyak bicara, tidak banyak berdebat, tidak banyak mencari pembenaran. Mereka hanya tenggelam dalam rasa yang sulit dijelaskan. Karena makrifat bukanlah sesuatu yang bisa dibuktikan dengan argumen, bukan pula sesuatu yang harus dipamerkan. Ia hanya bisa dirasakan dalam heningnya hati. Tugas seorang yang diberi makrifat. Apabila Allah sudah membukakan salah satu jalan makrifat kepadamu, maka ada beberapa tugas hati yang perlu engkau jaga. Syukur. Jangan sekali-kali engkau merasa itu adalah usahamu. Syukurilah bahwa Allah telah memilihmu. Rendah hati. Jangan merasa lebih mulia dari orang lain hanya karena engkau merasakan sesuatu. Ingatlah, ini semua bukan hasil usahamu, tapi murni anugerah. Menjaga hati. Jangan biarkan hati yang telah dipenuhi lafaz Allah ternodai oleh kesibukan dunia, iri, dengki, atau sombong. Diam dalam rahasia. Jangan tergesa-gesa menceritakan pengalaman rohanimu kepada semua orang, karena tidak semua bisa memahami. Biarlah itu menjadi rahasia antara engkau dan Allah. Persembahkan amal sebagai bunga, bukan sebagai harga. Amalmu bukan harga dari makrifat, melainkan bunga kecil yang engkau persembahkan sebagai tanda cinta. Penutup renungan makrifat adalah anugerah tertinggi dalam kehidupan manusia. Tidak ada amal yang mampu mengantarkanmu kepadanya, kecuali jika Allah berkehendak. Maka ketika Allah telah membukakan satu pintu makrifat bagimu, jangan lagi engkau bertanya mengapa. Terimalah dengan penuh syukur, jadikan hatimu sebagai rumah bagi lafaz Allah, jadikan amalmu sebagai persembahan cinta, bukan sebagai alat tukar, dan jagalah rahasia itu dalam diam, karena hakikat makrifat tidak butuh pembenaran manusia. Ingatlah, semua yang engkau persembahkan kepada Allah hanyalah setitik kecil, sedangkan yang Allah anugerahkan kepadamu adalah samudera tak bertepi, maka biarkan dirimu tenggelam dalam samudera itu, tanpa lagi bertanya mengapa. Ada satu rahasia yang sering terlupakan oleh banyak manusia. Mereka berlari mengejar amal, sibuk menghitung pahala dan berharap bisa menukarnya dengan surga. Namun ada satu pintu yang jauh lebih agung dari sekadar hitungan pahala. Pintu pengenalan kepada Allah. Pintu itu adalah pintu ma'rifat. Dan ketika pintu itu terbuka, manusia baru sadar bahwa segala hitungan amal hanyalah sebutir debu di hadapan lautan anugerah.
Pernahkah engkau merasa bahwa di dalam hatimu ada getaran halus yang tidak bisa dijelaskan? Engkau mungkin sedang duduk diam atau berjalan, atau bahkan tertidur. Namun ada sesuatu yang senantiasa hidup dalam dirimu. Ia berbisik dengan lembut, tidak berupa suara, tetapi terasa jelas satu nama yang tak pernah padam, nama Allah. Itu adalah tanda bahwa hatimu telah disentuh oleh rahmat ma'rifat. Orang-orang yang belum merasakannya akan mengira bahwa itu hanya sugesti, hanya sekadar kebiasaan pikiran. Tetapi bagi mereka yang telah terbuka pintunya, mereka tahu bahwa itu adalah hidup yang sebenarnya. Hidup yang bukan lagi digerakkan oleh hawa nafsu, melainkan oleh kehadiran Allah yang senantiasa menyertai. Engkau mungkin heran, mengapa aku merasakan ini, padahal aku banyak dosa? Mengapa aku diberi cahaya padahal aku tidak layak? Tetapi ketahuilah, justru disitulah letak rahasianya. Allah ingin menunjukkan bahwa Dia tidak bergantung pada amalmu. Dia memberi bukan karena engkau pantas, melainkan karena Dia ingin dikenal. Dia ingin hatimu menjadi cermin tempat Dia memantulkan cahayanya. Maka berhentilah bertanya, berhentilah heran, dan mulailah menerima dengan penuh syukur. Karena hakikatnya keheranan itu hanya membuatmu jauh dari anugerah itu sendiri. Orang yang terus sibuk bertanya, mengapa aku? Pada akhirnya bisa kehilangan kesadaran akan makna makrifat. Tetapi orang yang menerima dengan rendah hati akan merasakan kedalaman yang tak bertepi. Bayangkan dirimu berada di tepi samudra luas. Engkau membawa sebuah cangkir kecil yang ingin engkau isi dengan air laut. Engkau celupkan cangkir itu lalu engkau berkata, ini hasil usahaku. Padahal air laut itu tidak pernah berkurang sedikit pun, dan yang engkau dapatkan hanyalah setetes kecil. Begitulah amalmu, sedangkan makrifat adalah samudra yang tak habis-habis. Bagaimana mungkin engkau mengira bahwa setetes amalmu adalah sebab dari terbukanya samudra makrifat itu? Cahaya makrifat tidak mengenal ukuran. Ada orang yang baru sedikit beramal, namun hatinya telah dibuka oleh Allah sehingga ia merasakan kedekatan yang luar biasa. Ada pula orang yang seumur hidup tekun beribadah, namun pintu itu belum terbuka. Apakah berarti amal itu sia-sia? Tidak. Amal tetaplah persembahan yang indah, tetapi jangan pernah mengira amal itu adalah kunci utama. Amal hanyalah pintu persiapan, sedangkan kunci tetap berada di tangan Allah. Makrifat adalah ketika engkau menyadari bahwa tidak ada satupun yang engkau miliki. Bahkan amalmu pun bukan milikmu. Nafas yang engkau gunakan untuk salat adalah pemberian Allah. Tenaga yang engkau gunakan untuk berzikir adalah karunia Allah. Lidah yang bisa menyebut namanya pun sebenarnya milik Allah. Jika semua itu berasal darinya, bagaimana mungkin engkau menyombongkan amalmu di hadapannya? Justru orang yang benar-benar mengenal Allah akan merasa semakin kecil setiap kali ia beramal. Semakin banyak ia bersujud, semakin ia merasa bahwa sujud itu bukan karena dirinya, tetapi karena Allah yang menggerakkannya. Semakin banyak ia berzikir, semakin ia merasa bahwa zikir itu bukan dari dirinya, tetapi karena Allah yang menanamkannya. Inilah rahasia dari makrifat, kesadaran bahwa segala sesuatu bukan dari dirimu, melainkan darinya. Maka ketika engkau diberi rasa dekat, diberi rasa cinta, diberi rasa yakin, jangan sekali-kali mengira bahwa itu karena jasa amalmu. Itu semata-mata karena Allah ingin memperkenalkan dirinya. Dia ingin engkau mengenalnya, ingin engkau jatuh cinta kepadanya, ingin engkau hidup dalam cahayanya. Ada kalanya orang yang mendapatkan sedikit cahaya makrifat merasa bingung. Ia tidak bisa lagi menikmati dunia seperti sebelumnya. Makanan tidak lagi terasa lezat, harta tidak lagi menggoda, bahkan pujian manusia pun terasa hambar. Ia merasa asing di tengah keramaian, merasa sendiri meskipun banyak orang di sekelilingnya. Itu bukan penyakit, itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa hatimu sudah dihubungkan dengan sesuatu yang lebih tinggi. Engkau tidak lagi bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal fana, karena hatimu telah disentuh oleh sesuatu yang abadi. Namun di saat yang sama, janganlah engkau jatuh ke dalam kesombongan. Jangan mengira bahwa engkau lebih baik dari orang lain hanya karena engkau merasa dekat dengan Allah. Kesombongan adalah hijab terbesar yang bisa menutup pintu makrifat. Ingatlah selalu bahwa anugerah ini bukan karena engkau istimewa, melainkan semata karena Allah menghendakinya. Seorang sufi pernah berkata, makrifat itu seperti hujan, ia turun di mana saja sesuai kehendak Allah. Ada tanah yang gersang menjadi subur karenanya. Ada pula tanah yang keras tetap tidak berubah meskipun diguyur. Engkau hanyalah tanah. Jika hatimu subur,
maka cahaya makrifat akan menumbuhkan pohon cinta yang rindang. Tetapi jika engkau keras kepala, maka cahaya itu akan hilang tanpa bekas. Oleh karena itu, jika Allah sudah menurunkan hujan rahmat makrifat di hatimu, jagalah tanah itu agar tidak mengeras. Jagalah dengan syukur, rendah hati, dan kerinduan yang terus hidup. Jangan biarkan dunia mengeraskan hatimu kembali. Makrifat bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari kehidupan yang sejati. Setelah engkau mengenal Allah, engkau harus hidup dengannya, di bawah pandangannya dan dalam keridhaannya. Engkau harus belajar menyesuaikan setiap langkahmu dengan cahayanya. Karena makrifat tanpa amal adalah cahaya tanpa bentuk, sedangkan amal tanpa makrifat adalah bentuk tanpa jiwa. Keduanya harus menyatu seperti ruh dan tubuh. Namun tetap ingat, amal adalah persembahan bukan harga. Allah tidak pernah meminta engkau membayar cahaya makrifat dengan amal. Dia hanya ingin engkau mempersembahkan amal sebagai tanda cinta, seperti seorang kekasih yang memberikan bunga kepada orang yang dicintainya. Bunga itu tidak bernilai besar, tetapi ia memiliki makna cinta yang dalam. Begitu pula amalmu. Jangan sekali-kali engkau mengira bahwa Allah butuh amalmu. Dia maha kaya, tanpa amalmu pun kerajaannya tetap agung. Justru engkaulah yang butuh amal untuk menguatkan cintamu, untuk menjaga hubunganmu, untuk mengekspresikan kerinduanmu. Maka persembahkan amal dengan hati yang ikhlas, bukan dengan perasaan ingin membeli karunia. Dan ketahuilah, ada tingkatan makrifat yang lebih dalam. Ketika engkau tidak lagi melihat amalmu, tidak lagi melihat dirimu, yang engkau lihat hanyalah Allah. Dalam keadaan itu, segala sesuatu terasa fana kecuali Dia. Engkau makan, engkau minum, engkau bekerja, tetapi semuanya hanyalah cermin di mana Allah memantulkan keindahannya. Engkau tidak lagi terikat pada sebab, karena engkau tahu bahwa segala sesuatu hanyalah bayangan dari kehendak-Nya. Inilah rahasia mengapa para kekasih Allah selalu damai. Mereka tidak terguncang oleh dunia, tidak terhanyut oleh kesedihan, tidak tertipu oleh kegembiraan. Mereka hidup dalam ketenangan yang tidak bisa dipahami oleh orang biasa, karena hati mereka selalu menyebut satu nama, Allah. Jika engkau telah sampai pada pintu ini, jangan lagi engkau menoleh ke belakang. Jangan sibukkan pikiranmu dengan pertanyaan mengapa. Jangan pula engkau bandingkan dirimu dengan orang lain. Setiap hati memiliki jalannya sendiri. Setiap jiwa memiliki waktunya sendiri. Allah mengenalmu lebih daripada engkau mengenal dirimu. Tugasmu hanyalah satu, terus berjalan dalam cahaya itu. Jika engkau jatuh, bangkitlah. Jika engkau lalai, kembalilah. Jika engkau merasa jauh, panggillah nama Allah dalam hatimu. Karena Dia tidak pernah benar-benar pergi, Dia hanya menguji apakah engkau masih merindukannya. Dan jangan lupa, rahasia makrifat bukan untuk dibanggakan. Ia adalah rahasia antara dirimu dan Allah. Biarlah orang lain menilaimu biasa. Biarlah mereka menganggapmu tidak istimewa. Yang penting, hatimu selalu hidup dengan nama Allah. Itulah kemuliaan yang sejati. Pada akhirnya, tidak ada kata lain yang lebih pantas diucapkan selain syukur. Syukur karena Allah telah menoleh kepadamu. Syukur karena Allah telah memperkenalkan dirinya kepadamu. Syukur karena engkau bisa merasakan kehadirannya. Syukur inilah yang akan menjaga cahaya makrifat agar tetap hidup dalam hatimu. Dan ketika cahaya itu semakin dalam, engkau akan mengerti bahwa makrifat bukanlah tujuan akhir. Makrifat hanyalah jembatan menuju cinta. Karena setelah mengenal Allah, engkau akan jatuh cinta kepadanya. Dan cinta itulah yang akan membakar seluruh dirimu, hingga yang tersisa hanyalah Dia. Ada keadaan di mana hati manusia berubah menjadi semacam cermin. Ketika cermin itu masih kotor oleh debu dunia, ia hanya memantulkan bayangan kabur. Namun ketika Allah sendiri yang mengusap debu itu, maka cermin akan menjadi jernih. Dan yang tampak hanyalah wajah keindahannya. Itulah yang disebut makrifat. Ia bukan hasil usaha tanganmu, bukan hasil sabun yang engkau gosokkan, melainkan hasil sentuhan kasih Allah yang membersihkan cermin itu. Maka jangan sekali-kali engkau mengira bahwa engkau mampu mengenal Allah dengan kekuatanmu sendiri. Seorang bayi tidak mengenal ibunya karena usahanya, melainkan karena ibunya yang menggendong, menyusui, dan menatap penuh cinta. Begitu pula hatimu. Ia tidak bisa mengenal Allah kecuali Allah sendiri yang menyingkapkan tabirnya. Makrifat datang seperti embun yang turun tanpa suara. Ia tidak berteriak, tidak membawa gemuruh, namun tiba-tiba engkau merasakan kesejukan. Dan jika engkau perhatikan,
Embun itu bukan hasil dari tanah yang meminta, melainkan dari langit yang mengirimkan. Demikianlah makrifat. Ia turun tanpa engkau minta, tanpa engkau rencanakan, karena Allah ingin hatimu basah oleh kelembutannya. Ada banyak orang yang sibuk mengukur dirinya. Mereka berkata, "Mama, aku sudah beramal banyak. Mengapa aku belum diberi rasa kedekatan itu?" Ada pula yang berkata, "Aku terlalu berdosa, tidak pantas aku merasakan apa-apa." Semua itu hanyalah jerat pikiran. Allah tidak menimbang sebagaimana manusia menimbang. Dia tidak melihat besarnya amal atau buruknya dosa ketika dia memilih untuk memperkenalkan dirinya. Dia memilih sesuai kehendaknya, bukan sesuai logika kita. Karena itu, barang siapa diberi anugerah makrifat, jangan lagi ia menoleh pada alasan. Jangan ia sibuk mencari sebab, karena sebab hanya akan membatasi rahmat. Rahmat Allah tidak mengenal sebab. Ia datang karena Allah ingin datang. Ia hadir karena Allah ingin hadir. Namun ada yang lebih halus lagi. Ketika engkau sudah diberi makrifat, janganlah engkau berhenti di sana. Jangan menjadikan makrifat sebagai kebanggaan atau harta yang disimpan, karena makrifat hanyalah pintu awal menuju perjalanan cinta yang panjang. Orang yang baru mengenal tidak sama dengan orang yang sudah setia mencintai. Bayangkan seorang musafir yang menemukan jalan menuju taman indah. Jika ia hanya berhenti di pintu taman, ia akan kehilangan keindahan bunga, wangi harum, dan kesejukan mata air di dalamnya. Begitu pula engkau, makrifat hanyalah pintu. Jangan berhenti, masuklah. Rasakan keindahan cinta Allah yang menanti di dalamnya. Orang yang benar-benar berjalan dalam makrifat akan menemukan bahwa hidup ini hanyalah bayangan. Segala sesuatu yang engkau kejar, kekayaan, kedudukan, bahkan cinta manusia, semuanya hanyalah cermin kecil dari satu cinta yang lebih besar, cinta Allah. Maka engkau akan melepaskan genggaman pada dunia, bukan karena engkau membenci dunia, tetapi karena engkau tahu bahwa dunia hanyalah tirai tipis. Dan ketika engkau melepaskan, engkau akan merasa ringan, seperti burung yang terlepas dari sangkar. Engkau bisa terbang bebas dalam langit kerinduan. Orang-orang mungkin melihatmu tetap sama, bekerja, makan, tidur, bercakap. Namun sesungguhnya hatimu sudah berbeda. Hati itu telah menembus langit, hidup dalam ruang yang tidak bisa dijangkau mata manusia. Ada satu rahasia lain dari makrifat. Ia mengajarkan bahwa amal adalah persembahan cinta, bukan perhitungan dagang. Bayangkan seorang anak kecil yang memberikan bunga liar kepada ibunya. Bunga itu tidak indah, bahkan mungkin layu. Tetapi sang ibu menerimanya dengan senyum. Karena ia melihat cinta dalam tangan kecil itu. Demikianlah Allah memandang amalmu. Ia tidak menilai kesempurnaan lahiriah, melainkan ketulusan hati. Maka amal tidak pernah bisa menjadi harga dari makrifat, tetapi bisa menjadi tanda cinta yang engkau persembahkan setelah engkau mengenalnya. Engkau mungkin pernah bertanya, bagaimana cara menjaga makrifat agar tidak hilang? Jawabannya sederhana, dengan syukur dan rendah hati. Syukur akan membuatmu sadar bahwa ini bukan milikmu, melainkan pinjaman Allah. Rendah hati akan membuatmu tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Jika dua hal ini engkau jaga, cahaya makrifat akan menetap di hatimu. Tetapi jika engkau lupa bersyukur, engkau akan mengira bahwa cahaya itu adalah hasil usahamu. Lalu engkau akan jatuh dalam kesombongan. Jika engkau sombong, cahaya itu akan hilang, meninggalkan hatimu dalam kegelapan. Demikian pula jika engkau tidak rendah hati, engkau akan merasa lebih mulia dari orang lain. Lalu Allah akan menutup kembali pintu yang telah Dia buka. Makrifat itu laksana burung kecil yang hinggap di tanganmu. Jika engkau terlalu menggenggam erat, ia akan mati. Jika engkau biarkan terlalu longgar, ia akan terbang. Maka cara menjaganya adalah dengan keseimbangan. Penuh hati-hati, penuh kasih sayang tanpa berlebihan. Ada satu keadaan yang sulit dijelaskan, ketika lafaz Allah senantiasa berdiam di dalam hati. Itu bukan berarti engkau terus-menerus mengucapkannya dengan lidah, melainkan hatimu berdenyut dengan nama itu. Seolah-olah jantungmu berdetak dengan irama Allah, 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 tanpa henti. Bahkan ketika engkau tertidur, hatimu tetap berzikir. Bahkan ketika engkau lalai, hatimu tetap menyebut. Inilah puncak dari anugerah makrifat, yaitu ketika nama Allah menjadi nadi kehidupanmu. Orang yang hatinya demikian akan menemukan kedamaian di tengah kekacauan. Dunia bisa runtuh, tetapi hatinya tetap kokoh. Orang-orang bisa berbalik memusuhinya, tetapi ia tidak kehilangan ketenangan. Karena hatinya sudah memiliki satu sandaran yang tidak pernah meninggalkan. Allah.
Namun jangan salah, kedamaian itu bukan berarti ia bebas dari ujian. Justru orang yang diberi makrifat sering diuji lebih berat, karena Allah ingin membersihkan hatinya, ingin menguatkan cintanya, ingin mengajarkan bahwa selain Allah hanyalah fana. Maka jangan heran jika engkau merasa semakin dekat dengan Allah, tetapi hidupmu justru penuh ujian. Itu bukan tanda engkau ditolak, melainkan tanda engkau sedang dibimbing. Makrifat juga mengajarkan rahasia keheningan. Orang yang mengenal Allah tidak banyak berbicara tentang dirinya. Ia tidak sibuk menceritakan pengalaman rohaninya, tidak sibuk menunjukkan bahwa ia lebih tahu. Ia diam, karena ia sadar bahwa rahasia ini terlalu dalam untuk dijelaskan. Bahkan kata-kata pun tidak mampu menggambarkan sedikit pun dari cahaya itu. Maka ia memilih diam, menyimpan rahasia antara dirinya dan Allah. Engkau harus tahu, tidak semua orang bisa memahami bahasa makrifat. Jika engkau salah bicara, engkau akan dianggap aneh, bahkan mungkin sesat. Karena itu, para arifin sering berkata, rahasia ini hanya bisa ditunjukkan dengan diam. Biarlah yang tidak mengerti tetap berjalan di jalannya, dan biarlah hatimu tetap memelihara rahasia bersama Allah. Pada akhirnya, yang terpenting bukanlah banyaknya ilmu yang engkau kumpulkan, bukan pula banyaknya amal yang engkau lakukan, melainkan apakah hatimu hidup bersama Allah atau tidak. Seseorang bisa beramal banyak tetapi hatinya kering, sementara yang lain beramal sedikit tetapi hatinya basah oleh cinta Allah. Yang pertama sibuk dengan bentuk, yang kedua hidup dengan ruh. Maka jika engkau diberi pilihan, pilihlah hidup dengan ruh. Biarkan amalmu sederhana tetapi penuh cinta. Biarkan ilmumu terbatas tetapi penuh cahaya. Karena yang akan menyelamatkanmu bukanlah angka-angka amal, melainkan rahmat Allah yang membuatmu mengenalnya. Renungkanlah. Dunia ini hanya sekali. Hidup ini hanya sebentar. Apa artinya menghabiskan waktu mengejar bayangan? Sementara hakikat yang sejati menunggu di balik tabir. Jika Allah telah menyingkapkan sedikit tabir itu, maka jangan sia-siakan. Syukurilah, hiduplah dengannya. Jadikan setiap nafasmu sebagai zikir, setiap langkahmu sebagai ibadah, dan setiap diammu sebagai penghayatan akan kehadirannya. Ketika engkau benar-benar mengenal Allah, engkau akan mengerti bahwa semua yang ada hanyalah Dia. Tidak ada lagi aku yang terpisah, tidak ada lagi milikku yang dipertahankan, semua larut dalam samudra keesaan. Engkau tetap hidup di dunia, tetap bekerja, tetap berinteraksi, tetapi hatimu telah berada di tempat lain, bersama Allah yang tidak pernah meninggalkan. Dan inilah rahasia terbesar. Makrifat bukan untuk mencari sesuatu, melainkan untuk kehilangan segala sesuatu selain Allah. Engkau tidak mencari nikmat, tidak mencari pahala, tidak mencari kedudukan. Engkau hanya mencari Allah, dan ketika engkau menemukannya, engkau tidak lagi butuh apapun, karena semua yang engkau cari telah ada di hadapanmu. Makrifat adalah cahaya yang tidak bisa diciptakan oleh manusia. Ia adalah sinar yang memancar langsung dari sumber segala cahaya, yaitu Allah sendiri. Maka ketika Allah telah berkenan menyingkap tabir hati seorang hamba, itu bukanlah karena kelebihan amalnya, melainkan murni karena kehendak dan kasih sayang Allah. Amal seorang hamba hanyalah percikan kecil yang serba terbatas, sedangkan makrifat adalah samudra luas tanpa tepi, yang hanya dapat diberikan oleh Allah semata. Maka sungguh berbahaya jika hati masih menyangka bahwa makrifat yang ia raih adalah hasil jerih payahnya sendiri. Hamba yang telah diberi jalan menuju makrifat seringkali diuji dengan kerendahan hati. Ia bisa saja terperangkap dalam perasaan bahwa dirinya lebih dekat, lebih tahu, atau lebih istimewa dibandingkan orang lain. Padahal rahasia makrifat justru mengajarkan bahwa semua ini bukan dari dirinya, melainkan karunia murni dari Allah. Bila seorang hamba terjatuh dalam rasa memiliki, ia telah menutup sebagian cahaya itu sendiri. Maka hamba sejati selalu melihat dirinya kosong, miskin, dan tiada apa-apa kecuali limpahan kasih dan cahaya Allah yang menjadikannya mengenal. Amal, dalam pandangan makrifat, hanyalah persembahan kecil seorang hamba yang penuh keterbatasan. Salat kita sering lalai, zikir kita sering kosong. Puasa kita penuh keluhan, sedekah kita bercampur dengan ria. Maka apalah arti semua itu dibandingkan dengan anugerah Allah yang membuka pintu pengenalannya? Sungguh tidak sebanding. Allah membuka hati seorang hamba hanya karena Dia ingin memperkenalkan dirinya. Dia ingin agar hamba itu menyadari betapa besar kasih-Nya, betapa dekat rahmat-Nya, dan betapa luas ampunannya.
Makrifat bukan sekadar pengetahuan intelektual. Ia bukanlah sesuatu yang bisa didapat hanya dengan membaca banyak kitab atau menghafal banyak istilah. Makrifat adalah keadaan hati yang disinari cahaya Allah, hingga segala sesuatu tampak kembali kepadanya. Maka seorang arif billah tidak melihat dirinya sebagai pemilik apa-apa. Ia hanya menyaksikan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, bergerak dengan kekuasaan Allah, dan kembali kepada Allah. Inilah hakikat yang sulit diungkap dengan kata-kata sebab makrifat bukanlah teori, melainkan rasa yang Allah tanamkan dalam hati seorang hamba pilihan. Ketika hati seorang hamba telah disentuh makrifat, maka ia mulai mengerti rahasia Allah bersama hambanya. Ia merasakan bahwa setiap helaan napas, setiap denyut nadi, dan setiap lintasan hati, semua ada dalam pengawasan dan pelukan kasih Allah. Dalam kesunyian, ia merasa ditemani. Dalam keramaian dia bersedia waing. Dalam kesulitan, ia merasa dikuatkan. Dalam kelapangan, ia merasa diingatkan. Semua keadaan menjadi tanda baginya, dan hamba itu pun semakin tidak bisa berpaling dari Allah. Maka siapapun yang merasakan pintu makrifat mulai terbuka, jangan sampai terjebak dalam pertanyaan, mengapa Allah memberiku ini? Padahal amal ibadahku sedikit, sebab itu adalah bisikan ego yang ingin menimbang karunia Allah dengan neraca amal hamba. Padahal neraca itu rapuh dan tidak adil. Allah memberi bukan karena hamba layak, melainkan karena Allah ingin. Allah memilih siapa yang dikehendakinya, tanpa perlu alasan yang dapat dipahami akal. Sebab kasih Allah melampaui logika manusia. Anugerah makrifat adalah tanda bahwa Allah ingin memperkenalkan dirinya. Dan inilah rahasia paling dalam. Allah ingin dikenal. Sejak azali ketika Allah berfirman, Aku adalah perbendaharaan tersembunyi, aku ingin dikenal, maka kuciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Itulah awal mula perjalanan makrifat. Maka jika kini engkau diberi secercah cahaya pengenalan, jangan sibuk mempertanyakan mengapa aku, melainkan sibuklah menjaga cahaya itu agar tidak padam. Jangan kotori dengan ujub ria atau rasa memiliki. Jadilah hamba yang terus bersyukur, sebab karunia itu bisa diambil kapan saja. Makrifat adalah ladang luas yang tak pernah habis. Setiap kali engkau berjalan di dalamnya, engkau akan menemukan rahasia baru yang membuatmu semakin sadar betapa kecil dirimu dan betapa agung Tuhanmu. Hamba yang benar-benar mendapat cahaya makrifat tidak akan berani meninggikan diri. Ia justru tenggelam dalam lautan syukur, tunduk, dan rasa malu. Sebab semakin ia mengenal, semakin ia sadar betapa ia tidak pernah mampu menyembah Allah sebagaimana mestinya. Maka ia hidup dalam kerendahan hati yang abadi, tidak pernah merasa cukup dalam ibadah, namun selalu tenang karena tahu Allah melihat ketulusannya. Jangan tertipu oleh amal. Banyak orang merasa dirinya suci karena amal-amalnya banyak, namun hatinya gelap dari cahaya makrifat. Ia beribadah hanya pada bentuk, bukan pada makna. Ia menyembah rutinitas, bukan menyembah Allah dengan hati yang hadir. Sedangkan hamba yang diberi makrifat, meski amalnya sedikit, namun hatinya hidup dengan zikir yang tidak pernah putus. Lafaz Allah selalu ada dalam hatinya. Walaupun lisannya tidak bergerak, hati itu selalu menyebut, selalu mengingat, selalu merasakan Allah. Inilah rahasia yang tidak bisa dimengerti oleh orang yang hanya terikat dengan bentuk. Seorang arif billah pernah berkata, orang yang makrifat itu ibarat laut. Ia tenang di permukaan, namun dalam di dalamnya. Amal ibadahnya mungkin sederhana, tidak menonjol, bahkan bisa tampak biasa saja. Namun hatinya penuh samudera yang luas, tempat rahasia Allah bersemayam. Ia tidak haus pada pujian, tidak gila pada pengakuan. Ia hanya tenang bersama Allah, sebab itu sudah cukup baginya. Allah memperkenalkan dirinya dengan cara yang berbeda kepada setiap hamba. Ada yang melalui ujian berat, hingga ia sadar bahwa hanya Allah satu-satunya tempat bergantung. Ada yang melalui kenikmatan dunia, hingga ia sadar bahwa semua itu fana dan hanya Allah yang kekal. Ada yang melalui ilmu, ada yang melalui jalan zuhud, ada yang melalui pengalaman spiritual yang tiba-tiba membuatnya sadar akan kehadiran Allah. Semua jalan itu tidak bisa dipilih oleh hamba. Allah lah yang menentukan jalan mana yang membuka pintu makrifat bagi setiap orang. Jika engkau telah diberi secercah cahaya itu, maka jagalah dengan syukur, dengan kerendahan hati, dengan kesadaran bahwa engkau tidak pantas namun Allah berkenan memilihmu. Jangan biarkan bisikan syaitan membuatmu merasa istimewa. Jangan biarkan hawa nafsu menuntut bukti bahwa engkau lebih mulia, sebab makrifat bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk disembunyikan dalam hati, agar tidak ternodai. Ingatlah selalu, amalmu adalah persembahan kecilmu kepada Allah,
Sedangkan makrifat adalah anugerah besar dari Allah kepadamu, tidak sebanding keduanya. Amalmu rapuh sedangkan makrifat adalah cahaya yang kekal. Maka jangan sekali-kali membandingkan atau menimbangnya. Cukup sadari bahwa engkau hanyalah penerima kasih sayang yang tidak pernah engkau layak dapatkan. Orang yang benar-benar makrifat tidak sibuk menilai dirinya sendiri. Ia sibuk menilai kebesaran Allah. Ia tidak sibuk menghitung amalnya, ia sibuk menghitung nikmat Allah. Ia tidak sibuk menuntut, ia sibuk bersyukur. Ia tidak sibuk mencari alasan mengapa. Sebab ia sudah paham bahwa semua terjadi hanya karena Allah menghendaki, dan kehendak Allah itu selalu penuh rahasia dan kasih. Maka jika hari ini engkau merasa hatimu tenang dengan menyebut nama Allah, ketahuilah itu adalah tanda bahwa Allah sedang memperkenalkan dirinya kepadamu. Jangan rusak dengan rasa memiliki. Jangan kotori dengan keraguan. Cukup pasrah, cukup syukur, cukup tunduk. Sebab tidak ada lagi yang lebih besar dari karunia itu. Makrifat adalah anugerah. Amal adalah persembahan. Yang satu berasal dari kelemahan hamba. Yang lain berasal dari kekuasaan Allah. Maka renungkan. Bagaimana mungkin engkau menyangka anugerah Allah muncul karena persembahanmu yang lemah? Tidak. Anugerah itu muncul karena Allah ingin memperkenalkan dirinya. Dan itu lebih dari cukup bagi hati yang mengerti. Apabila rahasia ini telah engkau pahami, maka berjalanlah di jalan makrifat dengan penuh keheningan. Biarkan Allah menuntunmu sebab engkau tidak tahu jalan. Biarkan Allah menjaga cahaya itu, sebab engkau tidak mampu menjaganya sendiri. Biarkan Allah yang memilihkan langkahmu sebab engkau tidak tahu arah. Engkau hanya hamba. Dan menjadi hamba adalah kemuliaan tertinggi ketika Allah memperkenalkan dirinya kepadamu. Makrifat itu bagaikan sebuah pintu yang Allah sendiri kunci, dan Allah sendiri pula yang membukanya. Tidak ada manusia yang mampu mengetuknya dengan kekuatannya sendiri. Amal, doa, zikir, mujahadah, semua hanyalah sarana yang Allah berikan agar hamba tidak kosong dalam perjalanan. Namun ketika pintu itu benar-benar terbuka, seorang hamba akan sadar bahwa yang membuatnya terbuka bukanlah kunci amalnya, melainkan kehendak Allah yang penuh rahasia. Maka hamba yang diberi nikmat makrifat akan selalu merasa rendah hati, karena ia tahu bahwa semua hanyalah karunia, bukan hasil dari dirinya. Hati manusia sering terikat dengan logika sebab akibat. Jika ia belajar, ia merasa pintar. Jika ia beribadah, ia merasa dekat. Jika ia berjuang keras, ia merasa layak mendapat hasil. Tetapi makrifat membalik semua itu. Ia mengajarkan bahwa Allah memberi bukan karena hamba berhak, melainkan karena Allah ingin memberi. Betapa banyak orang yang lebih banyak amalnya, lebih rajin ibadahnya, lebih luas ilmunya, tetapi tidak mendapat secercah cahaya makrifat. Sebaliknya, ada yang amalnya sedikit, bahkan mungkin banyak kekurangannya, tetapi tiba-tiba Allah singkapkan tabir hatinya, hingga ia merasakan kehadirannya dalam setiap detik hidupnya. Inilah yang membuat para arif billah selalu berkata, jangan kau heran jika engkau diberi cahaya makrifat walau amalmu sedikit, sebab itu tanda kasih Allah kepadamu, bukan tanda bahwa engkau lebih istimewa. Allah memilih siapa yang Dia kehendaki untuk diberi pengenalan. Dia tidak terikat oleh hitungan amal, sebagaimana Dia juga tidak terikat oleh ukuran dunia. Kasih Allah melampaui akal manusia, dan makrifat adalah salah satu bukti kasih itu. Makrifat menuntun hati agar tidak terpaku pada dirinya sendiri. Hamba yang diberi makrifat tidak lagi sibuk menghitung-hitung ibadahnya, sebab ia tahu semua ibadah itu tidak pernah cukup untuk membalas nikmat Allah. Bahkan, ia merasa seluruh hidupnya hanyalah hutang yang tidak pernah bisa ia lunasi. Ia beribadah bukan karena ingin menambah tabungan pahala, melainkan karena rasa cinta dan rasa malu kepada Allah. Ia tahu, apapun yang ia persembahkan kepada Allah, tetaplah kecil dan tidak layak dibandingkan dengan anugerah yang Allah limpahkan kepadanya. Cahaya makrifat melahirkan dua rasa yang selalu berdampingan, syukur dan takut. Syukur karena Allah memperkenalkan dirinya, dan takut karena ia merasa tidak mampu menjaga karunia itu. Dalam setiap sujudnya, seorang arif billah selalu berkata dalam hatinya, Ya Allah, jangan kau cabut nikmat ini dariku. Jangan kau biarkan aku buta setelah kau beri aku cahaya. Sebab ia tahu, makrifat adalah titipan yang bisa Allah ambil kembali kapan saja. Mereka yang berada di jalan makrifat tidak lagi sibuk mencari-cari kedudukan di mata manusia. Mereka tidak haus pujian, tidak mencari pengakuan,
bahkan tidak peduli apakah orang tahu tentang kedalaman hati mereka atau tidak. Sebab makrifat adalah rahasia antara hamba dan Allah. Ia tidak perlu diumbar, tidak perlu dipamerkan. Justru semakin seseorang menyembunyikan cahaya makrifat dalam hatinya, semakin murni dan semakin terjaga ia dari kotoran ria dan ujub. Dalam perjalanan ini, seorang hamba akan sering diuji dengan kebingungan. Ada saat ia merasa dekat sekali dengan Allah. Ada saat ia merasa seakan terputus. Ada saat ia merasakan lautan cahaya. Ada saat ia merasakan kegelapan yang menyesakkan. Tetapi semua itu bagian dari tarbiyah Allah. Allah ingin mengajarkan bahwa makrifat bukanlah perasaan yang bisa diatur oleh manusia. Ia adalah karunia yang bisa Allah beri atau Allah tahan, sesuai dengan hikmahnya. Yang terpenting adalah bagaimana hati tetap tunduk dan pasrah, dalam cahaya maupun dalam gelap. Hamba yang benar-benar makrifat tidak akan pernah berhenti merasa hina di hadapan Allah. Ia tahu betapa kotor dirinya, betapa penuh dosa hidupnya, betapa sedikit amalnya. Namun di saat yang sama ia juga merasakan betapa luas rahmat Allah, betapa lembut kasih-Nya, betapa besar ampunannya. Inilah yang membuat hatinya selalu seimbang antara harap dan takut. Ia tidak berputus asa, meski dosanya banyak, karena ia tahu Allah Maha Pengampun. Ia juga tidak berani meremehkan dosa, karena ia tahu Allah Maha Perkasa. Makrifat adalah rahasia yang hanya dipahami oleh hati yang Allah hidupkan. Tidak ada kitab yang bisa benar-benar menjelaskan makrifat. Tidak ada guru yang bisa menuangkan makrifat ke dalam hati muridnya. Guru hanya bisa menunjukkan jalan, kitab hanya bisa memberi tanda, amal hanya bisa menjadi sarana, tetapi yang menghidupkan makrifat hanyalah Allah sendiri. Maka jangan sekali-kali menyangka bahwa engkau bisa mencapainya dengan kekuatanmu sendiri. Orang yang diberi makrifat biasanya Allah uji dengan banyak kehilangan. Kadang ia kehilangan harta, kehilangan kedudukan, kehilangan orang yang ia cintai, bahkan kehilangan rasa tenang dalam hidup dunia. Semua itu agar ia tidak lagi bersandar kepada selain Allah. Semakin Allah ingin memperkenalkan dirinya, semakin Allah lepaskan sandaran-sandaran duniawi itu, hingga akhirnya ia hanya punya satu sandaran, Allah semata. Dan saat itulah ia benar-benar mengenal bahwa Allah cukup baginya. Apabila seorang hamba sudah merasakan hakikat ini, maka ia tidak lagi peduli pada pujian atau hinaan. Ia tidak lagi sibuk mencari alasan mengapa aku yang dipilih, sebab ia tahu semua ini bukan soal dirinya, tetapi soal Allah yang ingin memperkenalkan dirinya. Ia hanyalah wadah yang Allah pilih untuk menerima cahaya. Ia tidak memiliki apa-apa, tidak menguasai apa-apa. Maka tugasnya hanya menjaga wadah itu agar tetap bersih, dengan taubat, dengan zikir, dengan rasa syukur. Makrifat adalah kesadaran yang membuat hamba tidak pernah sendirian. Ia merasakan kehadiran Allah dalam setiap tarikan napas. Ia tahu bahwa setiap detik hidupnya diawasi. Ia tahu bahwa setiap langkahnya dicatat, maka ia tidak berani bermain-main dengan dosa. Hatinya selalu bergetar setiap kali mendengar nama Allah, karena nama itu bukan sekadar lafaz baginya, melainkan getaran hidup yang selalu hadir. Orang yang makrifat juga tidak lagi melihat amalnya sebagai sesuatu yang besar. Ia justru melihat amalnya sebagai hadiah kecil yang Allah izinkan ia persembahkan. Ketika ia sholat, ia merasa seolah Allah yang memanggilnya, bukan dirinya yang memilih. Ketika ia berzikir, ia merasa seolah Allah yang menggerakkan lidah dan hatinya, bukan dirinya yang mampu. Semua kebaikan yang ia lakukan, ia kembalikan kepada Allah sebagai asalnya, maka ia tidak pernah merasa punya jasa di hadapan Allah. Inilah rahasia besar. Makrifat adalah anugerah Allah kepada hamba, sedangkan amal hanyalah persembahan kecil hamba kepada Allah. Bagaimana mungkin engkau menimbang keduanya? Bagaimana mungkin engkau merasa makrifat adalah hasil dari amalmu? Tidak. Amalmu hanyalah setetes air, sedangkan makrifat adalah lautan. Amalmu hanyalah butiran debu, sedangkan makrifat adalah langit yang luas. Amalmu hanyalah fata morgana yang rapuh, sedangkan makrifat adalah cahaya yang abadi. Maka bersyukurlah jika Allah telah memilihmu. Jangan sibuk mempertanyakan mengapa. Jangan sibuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan sibuk merasa istimewa. Cukup sadar bahwa semua ini adalah kasih sayang Allah, dan tugasmu hanyalah menjaganya dengan hati yang bersih, amal yang ikhlas, dan jiwa yang rendah hati. Jika engkau mampu menjaga itu semua, maka engkau akan berjalan terus di jalan makrifat. Setiap hari Allah akan menyingkapkan rahasia baru. Setiap hari hatimu akan semakin dalam. Setiap hari engkau akan semakin paham bahwa tiada yang layak disembah, tiada yang layak dicintai, tiada yang layak ditakuti selain Allah.
Dan inilah tujuan tertinggi dari hidup seorang hamba, mengenal Allah, sampai ia kembali kepadanya dengan hati yang tenang. Hamba yang makrifat adalah hamba yang kembali kepada Allah, bukan karena paksaan, tetapi karena kerinduan. Ia tidak takut mati sebab ia tahu mati adalah pertemuan. Ia tidak takut kehilangan dunia, sebab ia tahu dunia hanyalah pinjaman. Ia tidak takut dengan takdir, sebab ia tahu semua takdir berasal dari Allah yang penuh kasih. Maka hidupnya penuh ketenangan, karena hatinya telah bersandar hanya kepada Allah. Jika engkau telah merasakan secercah dari cahaya ini, maka genggamlah ia dengan syukur. Jangan sia-siakan dengan kesombongan. Jangan kotori dengan kelalaian, sebab cahaya makrifat adalah titipan teragung dari Allah untuk hamba-hamba yang Dia kehendaki. Dan barang siapa menjaga titipan itu dengan hati yang bersih, niscaya ia akan kembali kepada Allah dalam keadaan diridai. Makrifat adalah rahasia agung yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang telah disentuh oleh kasih sayang Allah. Tidak semua orang mampu meraihnya, meskipun amalnya banyak, meskipun zikirnya panjang, meskipun ibadahnya tekun. Sebab makrifat bukanlah hasil perhitungan matematis antara amal dan pahala, melainkan limpahan murni dari Allah yang ingin memperkenalkan dirinya kepada siapa yang Dia kehendaki. Apabila Allah telah membuka pintu itu bagimu, maka sesungguhnya engkau sedang dipanggil untuk mengenalnya lebih dekat, bukan karena engkau telah sempurna dalam amal, bukan pula karena engkau telah bersih dari dosa. Bahkan seringkali pintu itu dibuka justru ketika engkau merasa amalmu sangat sedikit, ketika engkau merasa dirimu penuh kelemahan. Pada saat itu, Allah ingin menunjukkan bahwa pengenalan kepadanya bukanlah karena hasil jerih payahmu, tetapi karena kasih-Nya yang tak terhingga. Hati yang disentuh oleh makrifat akan mengalami perubahan mendasar. Ia tidak lagi melihat dunia dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Segala sesuatu tampak lebih jernih, lebih hakiki, lebih bermakna. Mata hati mulai menangkap bahwa di balik setiap peristiwa, ada tangan Allah yang mengatur. Di balik setiap kesulitan ada kasih Allah yang tersembunyi. Di balik setiap nikmat, ada peringatan lembut agar tidak lalai. Semua hal di dunia berubah menjadi tanda-tanda yang menunjuk kembali kepadanya. Namun, perubahan ini tidak selalu mudah. Ada kalanya seorang hamba merasa bingung, bertanya-tanya, bahkan merasa tidak layak menerima anugerah ini. Mengapa Allah memilihku? Padahal aku masih banyak dosa, padahal amal ibadahku belum seberapa. Pertanyaan itu wajar sebab hati manusia terbiasa mengukur segala sesuatu dengan timbangan duniawi. Tetapi makrifat hadir untuk membalikkan cara pandang itu. Ia mengajarkan bahwa Allah memberi tanpa harus ada sebab dari makhluk. Allah mengasihi tanpa harus ada alasan dari hamba. Allah memilih tanpa harus ada syarat yang terpenuhi. Inilah rahasia besar. Allah memperkenalkan dirinya karena Dia sendiri yang ingin dikenal. Hamba hanya menjadi wadah untuk menerima cahaya itu. Amal, zikir, dan doa hanyalah sarana agar hati siap menerima. Tetapi yang menaruh cahaya itu ke dalam hati bukan amal, melainkan Allah sendiri. Maka, hamba yang benar-benar makrifat tidak akan pernah merasa bahwa cahaya itu miliknya. Ia sadar bahwa ia hanyalah penerima, bukan pemilik. Orang yang diberi makrifat biasanya akan diuji dengan perasaan hina diri yang mendalam. Ia melihat dirinya penuh kekurangan, penuh kelalaian, penuh kelemahan. Namun anehnya justru di dalam rasa hina itulah ia menemukan kedekatan dengan Allah. Sebab ia sadar Allah mencintainya bukan karena amalnya, melainkan karena Allah memang berkehendak untuk mencintai. Ia tidak bisa membalas cinta itu dengan apapun, selain dengan tunduk, pasrah, dan syukur yang tak berkesudahan. Hamba yang makrifat tidak lagi sibuk memamerkan ibadahnya. Ia tidak lagi terikat pada penghargaan manusia. Ia bisa saja beribadah dengan sederhana, tidak tampak menonjol, tidak banyak bicara tentang hal-hal spiritual. Namun hatinya selalu menyebut nama Allah, selalu ingat kepadanya bahkan di saat bibirnya diam. Ia berjalan di bumi dengan tenang karena hatinya telah tertambat kepada langit. Ada yang berkata, makrifat adalah ketika hati seorang hamba selalu bergetar mendengar lafaz Allah, walaupun tidak ada orang lain yang menyebutnya. Lafaz itu hidup dalam hatinya. Berdenyut bersama darahnya, mengalir bersama napasnya. Inilah yang dimaksud dengan lafaz Allah yang selalu ada dalam hati. Hati itu tidak pernah kosong dari ingatan kepada Allah, walau sedang sibuk bekerja, berbicara, atau beristirahat. Zikir itu hidup, bukan lagi sekadar kata yang keluar dari lisan. Makrifat juga membawa hamba kepada kesadaran bahwa amalnya tidak pernah sebanding dengan anugerah Allah.
Syalatnya penuh gangguan, puasanya penuh keluhan, sedekahnya bercampur ria, zikirnya penuh lalai. Semua itu ia lihat dengan jujur. Namun ketika ia melihat betapa Allah tetap menutup aibnya, tetap memberinya rezeki, tetap menurunkan ketenangan, ia semakin merasa malu. Dari rasa malu itu lahirlah ibadah yang lebih tulus, bukan karena ingin pahala, tetapi karena ingin menunjukkan rasa syukur dan cinta. Jika engkau diberi makrifat, jangan pernah heran melihat dirimu. Jangan bertanya mengapa. Jangan sibuk menghitung amal. Sebab yang memberi bukanlah karena amalmu, melainkan karena kasih-Nya. Jika engkau sibuk mempertanyakan mengapa, engkau akan kehilangan rasa syukur. Tetapi jika engkau menerima dengan tunduk, engkau akan menemukan ketenangan. Makrifat juga mengajarkan bahwa amal hanyalah persembahan kecil seorang hamba kepada Allah, sedangkan makrifat adalah anugerah besar dari Allah kepada hamba. Bandingkanlah, engkau hanya mampu mempersembahkan secuil waktu, sedikit tenaga, secercah perhatian dalam ibadahmu. Namun Allah memberi balasan berupa cahaya yang membuatmu mengenalnya, yang membuatmu dekat dengannya, yang membuatmu hidup dengannya. Apalah arti pemberianmu dibandingkan dengan anugerah itu? Tidak ada. Maka jangan sekali-kali merasa berjasa di hadapan Allah. Ada sebuah hikmah yang mengatakan, jika Allah memberi, itu karena Dia ingin. Jika Allah menahan, itu pun karena Dia ingin. Maka tugasmu hanyalah ridha pada kehendak-Nya. Begitu pula dengan makrifat. Jika Allah membukakan jalan itu bagimu, itu tanda Dia ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Jangan sia-siakan. Jika Allah belum membukakan, jangan putus asa, sebab bisa jadi waktunya belum tiba. Makrifat bukan tujuan akhir, tetapi jalan menuju pengenalan yang lebih dalam. Setiap hari ada rahasia baru, ada cahaya baru, ada pemahaman baru yang Allah turunkan ke hati hambanya. Orang yang makrifat tidak pernah merasa selesai. Ia selalu merasa ada yang kurang. Ia selalu merasa haus akan pengenalan. Tetapi hausnya itu bukan karena gelisah, melainkan karena rindu. Rindu yang membuatnya terus berjalan, terus mendekat, terus sujud sampai Allah menjemputnya kembali. Hamba yang makrifat melihat segala sesuatu dengan pandangan tauhid. Ia tidak lagi melihat sebab-sebab duniawi sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Jika ia sakit, ia melihat itu sebagai cara Allah membersihkan dosanya. Jika ia mendapat rezeki, ia melihat itu sebagai cara Allah mendekatkannya dengan syukur. Jika ia kehilangan, ia melihat itu sebagai cara Allah melatihnya untuk ridha. Semua peristiwa menjadi jalan untuk kembali kepada Allah. Inilah kedamaian sejati. Ketika seorang hamba tidak lagi terombang-ambing oleh dunia, karena hatinya telah berlabuh pada Allah. Dunia bisa bergejolak tetapi hatinya tenang. Orang bisa menghinanya tetapi ia tetap sabar. Rezeki bisa berkurang tetapi ia tetap bersyukur, sebab ia tahu, semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Makrifat juga menuntun hamba untuk menjaga hatinya dari penyakit-penyakit batin. Kesombongan, ria, ujub, cinta dunia. Semua itu pelan-pelan terkikis ketika hati semakin mengenal Allah. Sebab bagaimana mungkin seseorang merasa sombong jika ia tahu semua yang ia miliki hanyalah titipan? Bagaimana mungkin ia merasa ujub jika ia tahu semua amalnya hanyalah gerakan kecil yang Allah izinkan? Bagaimana mungkin ia merasa cinta dunia jika ia tahu dunia ini fana, sementara Allah kekal? Hamba yang makrifat adalah hamba yang benar-benar hidup dalam pengawasan Allah. Ia merasa Allah selalu bersamanya, sehingga ia malu untuk berbuat dosa, malu untuk berpaling, malu untuk lalai. Ia tidak butuh banyak nasihat dari luar, sebab hatinya sudah menjadi saksi yang paling kuat. Ia tidak butuh pengakuan manusia sebab Allah telah cukup baginya. Dan pada akhirnya makrifat akan membawa seorang hamba kepada ketenangan hakiki. Ia menjalani hidup dengan ringan, sebab ia tahu semua berasal dari Allah. Ia menerima takdir dengan lapang, sebab ia tahu semua ada hikmahnya. Ia beribadah dengan cinta, sebab ia tahu Allah telah memperkenalkan dirinya. Ia mati dengan bahagia, sebab ia tahu ia akan kembali kepada kekasih yang selama ini ia kenal dalam hati. Maka jika engkau diberi secercah makrifat, jangan pernah sia-siakan. Jangan sombong, jangan heran, jangan sibuk bertanya mengapa. Terimalah dengan syukur, jagalah dengan taubat, hiduplah dengan zikir, dan matilah dengan hati yang tenang. Sebab makrifat adalah anugerah yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Karena ia menghubungkanmu langsung dengan Allah, Sang Pencipta, Sang Kekasih, Sang Pemilik segala.